Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alana minal aidin wal faizin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Saudaraku yang berbahagia dan mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu hari setelah selesai perang Badar, umat Islam meraih kemenangan yang begitu besar. Ada salah seorang sahabat yang saking gembiranya dia teriak di depan Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, betapa kami semua bahagia karena kami sudah mengalahkan musuh yang begitu besar, padahal jumlah kami lebih sedikit. Lalu Rasulullah SAW bersabda, wahai sahabatku, yang baru kita tinggalkan itu adalah perang yang kecil. Sahabat terkaget-kaget. Kenapa? Karena perang Badar dicatat dalam sejarah termasuk perang yang besar. Namun kenapa Rasulullah mengatakan perang itu sebagai perang yang kecil? Sahabat itu terbengong-bengong, dia bingung. Ya Rasulullah, lalu adakah perang yang lebih besar dari perang yang sudah kita lalui? Rasulullah mengatakan, perang yang paling besar bukan perang yang baru saja kita lewati, namun perang yang paling besar adalah perang melawan hawa nafsu sendiri. Manusia ini diciptakan dengan dua kecenderungan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Allah telah menganugerahkan dua kecenderungan di dalam setiap diri manusia. Kecenderungan berbuat baik, kecenderungan berbuat buruk. Nah, kira-kira mana yang mau kita ikutin, kita mau jadi makmum yang mana, maka ke arah sanalah kita akan ikut. Kalau yang kita ikuti adalah keburukan, maka hidup ini akan menjadi sia-sia. Tapi kalau yang kita ikuti adalah kebaikan, maka hidup akan bermanfaat dunia akhirat. Fenomena Lebaran adalah fenomena yang sangat unik. Coba lihat. Wah, 10 hari terakhir masjid mulai sepi. Padahal di 10 hari pertama, wah berduyun-duyun. Tapi ketika di 10 hari terakhir, masjid semakin maju dan terus maju ke depan. Safnya tentunya. Ini ada satu tanda bahwa kita lebih banyak mengikuti nafsu. Nafsu untuk membeli segala sesuatu yang baru untuk perlengkapan Lebaran. Rasulullah mengajarkan kepada kita bagaimana menyikapi Lebaran yang baik. Laisal Aid bilibasin jadid, walakinal Aid man kana imanuhu yazid. Jadi yang namanya Idul Fitri itu bukan harus dengan baju yang baru, tapi hakikat Idul Fitri itu adalah dengan iman yang baru, iman yang lebih fresh, iman yang lebih sempurna, ketakwaan yang lebih mantap dibanding sebelumnya. Saya tidak mengatakan kita tidak boleh berbelanja, kita nggak boleh pergi ke mall. Oh silahkan, itu hak setiap pribadi masing-masing. Kalau ada duitnya kenapa tidak? Ada fulus silahkan, mafi fulus, kita mamfus. Ada duitnya silahkan belanja. Tapi satu, jangan memaksakan kehendak. Masih banyak orang yang memerlukan kebutuhan. Tetangga-tetangga kita dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Esok hari menjelang Lebaran, Rasulullah melihat salah seorang anak yatim pakai baju compang-camping, dia menangis terseduh-seduh. Ditanya oleh Rasulullah, wahai anakku, kenapa gerangan kau menangis? Ya Rasulullah, gimana aku tidak menangis? Di saat semua anak-anak yang sebaya denganku berbahagia menghadapi Lebaran yang akan datang, tapi aku tidak punya ayah, aku tidak punya ibu. Aku tidak bisa menghadapi Lebaran ini dengan penuh kebahagiaan. Lalu Rasulullah membelai rambut anak tersebut dan Rasulullah mengatakan, izinkan aku untuk menjadi ayahmu. Lalu dibelikanlah anak itu baju-baju yang baru yang serba mahal oleh Rasulullah SAW. Jadi
Lebaran itu artinya adalah melalui hari, mengawali hidup ini dengan hati yang lebih bersih, dengan hidup yang lebih mulia, dan dengan iman yang lebih dekat kepada Allah. Idul Fitri artinya adalah kembali kepada fitrah. Harus ada yang dibenahi nih sedikit. Ketika kita mengucapkan minal aidin wal faizin, orang mengartikannya dengan mohon maaf lahir dan batin. Ya, secara maknawi betul, tapi tidak secara bahasa. Minal aidin wal faizin adalah doa. Semoga kita kembali menjadi orang yang suci dan kembali mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Qad aflaha man zakkaha. Maka orang-orang yang minal aidin wal faizin, yang kembali menjadi suci dan menang, adalah dia orang yang mampu melawan hawa nafsunya sendiri. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa takhushu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammim taksirana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir dzunubana wa dzunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.